Rumah putih besar ini rumahku. Aku berjalan dengan dipapah oleh Regan. Assalamualaikum. Salam Regan. Lalu pintu terbuka memperlihatkan mamahku yang syok melihat keadaan. Mengambil alih aku dari Regan, Mama bertanya dengan khawatir. "Ini kamu kenapa?" tanyanya. "Ya ampun, kamu kenapa, Dinda?" Papa lalu beralih menggendongku menuju sofa lalu membaringkanku di sana. "Bi Ijah, siapkan P3K sama S2, teriak Mama sambil mengelus kakiku yang memar. "Enji Nyonya, kenapa ini sebenarnya?" tanya Papa pada Regan. Aku memandang mereka khawatir, takut-takut ada perkelahian di antara mereka. Cerita pun mengalir dari awal aku bertemu Regan hingga tabrakan itu terjadi. Papa terdiam dengan rahang mengeras. Dia berdiri lalu melayangkan kepalan tangannya ke pipi Regan. Papa menyerang Regan dengan membabi buta, yang membuatku dan Mama menjerit menangis meminta berhenti. "Kamu tidak becus jaga anak saya. Kalau tidak bisa menjaganya, jangan mengajaknya pergi." Perkelahian semakin menjadi, namun Regan tak melawan yang membuatku merasa kesal dan kasihan dalam waktu yang sama. "Papa, stop!" teriakku dengan nafas memburuk membuat ruangan seketika hening. Aku berjalan tertatih menuju Regan yang terkapar di lantai dengan wajah dipenuhi memar. Aku menangis, terduduk di samping Regan lalu membawa kepalanya untuk aku peluk. "Papa kenapa pukul Regan?" tanyaku dengan sesagukan. "Dia yang bikin kamu tertabrak, Dinda. Kalau saja dia tidak meninggalkan kamu, kamu gak akan kayak gini," bentak Papa. "Stop, Pak. Papa gak usah main hakim sendiri. Regan gak salah. Malah dia yang nolongin aku. Papa sama Mama gak usah sok jadi orang yang peduli. Di sini Regan yang nolong aku, bukan kalian. Kalian cuma sibuk kerja. Pernah gak kalian jagain Dinda? Hah? Pernah gak kalian temenin Dinda main? Jalan-jalan? Enggak kan? Jangan nyalahin Regan seolah-olah kalian ngejaga aku banget di sini." Nafasku memburu. "Din," Regan berkata dengan lemah dan menggeleng memintaku untuk tidak melanjutkan. Namun aku abaikan. "Regan cuma mau ngajak aku main, Pak. Papa pikir aku gak kesepian di rumah." "Aku kesepian, Pak. Kalian selalu sibuk sama kerja kalian sampai lupa kalau kalian punya aku." Tangisku semakin kencang. "Kalian egois tahu gak?" Aku lalu berdiri membawa Regan keluar dari rumah untuk diobati di luar. Aku sangat kasihan melihat Regan, sekaligus emosi melihat Papa yang menyalahkan Regan atas apa yang menimpaku barusan. Hingga tak sadar telah membentak kedua orang tuaku. Kami duduk di teras. "Bibi, P3K sama es batunya tolong dibawa ke sini ya," kataku dengan suara serak. "Njih Non." Setelah menunggu beberapa detik, aku mulai mengobati luka di wajah Regan. Aku semakin mengenjangkan tangisanku saat melihat Regan menangis. "Regan, maafin aku," kataku. Regan tersenyum. "Gak apa-apa, Din. Ini juga salah gue. Harusnya gue bisa jagain lo. Maafin gue, Din." Aku menggeleng. "Regan gak salah. Kan Dina cuma niat nolongin Dede tadi." "Ya udah iya." Regan mengusap rambutku dengan sayang. Ini pertama kalinya aku merasakan usapan halus di kepalaku. Bahkan kedua orang tuaku pun tak pernah melakukan itu. "Mang Udin, tolong anterin Regan pulang ya," kataku setelah selesai mengobati luka Regan. "Gak usah, Din. Gue kan bawa motor. Kamu gak usah sok-sokan deh. Tangan kamu lemes gitu yang ada kamu nabrak pohon. Nanti motor kamu dibawa sama asisten papaku," ketusku. Mang Udin mulai membantu Regan untuk masuk ke mobil. Saat mobil melaju, aku melambaikan tangan pada Regan.
Aku terdiam sejenak, lalu kembali menangis saat merasakan sakit di kepalaku semakin menjadi. Aku berjalan dengan tertatih. Di ruang keluarga, aku melihat mamah dan papa memandangku dengan pandangan yang sulit diartikan. Aku berjalan melalui mereka. Mama sempat ingin membantu karena melihatku kesusahan berjalan. "Jangan mendekat," kataku. "Dinda maafin papa," kata papa lirih. Seketika aku kembali menangis saat menyadari bahwa aku telah membentak orang tuaku. Rasa bersalah menyeruak dalam hati, namun rasa gengsi membuatku ragu untuk meminta maaf. "Papa nggak perlu minta maaf, papa nggak salah. Maafin Dinda karena bentak kalian. Jangan mendekat atau Dinda bakal benci kalian." Aku berjalan dengan pelan. Tiba-tiba rasa pusing semakin melanda. Aku limbung, pandanganku buram. Darah segar mengalir dari hidung dan kemudian semuanya gelap. Aku membuka mata menyesuaikan retina mataku dengan cahaya yang menyorot di ruang serba putih ini. Aku merasa tanganku dingin karena air mata seseorang. Aku melirik pelan. "Mah," kataku lemah. Mamah mengangkat kepalanya. Begitu juga dengan papa yang sedang duduk di sofa lalu berjalan cepat menuju ke arahku. "Kenapa sayang? Ada yang sakit? Papa panggil dokter ya bentar." Papa berbalik tapi aku dengan cepat menahan tangannya. "Dinda gak apa-apa kok," kataku dengan senyum tipis. Selanjutnya, Mama juga memelukku tak kalah erat. Mereka sama-sama memang dalam pelukanku. Aku mengelus punggung keduanya sambil membisikkan kata-kata penenang. "Maafin Mama juga sayang. Maaf karena Mama belum bisa jadi ibu terbaik untuk Dinda. Maaf karena Mama selalu bikin Dinda merasa kesepian. Mama minta maaf sayang," kata Mama dengan tangis yang jelas terdengar. Aku tersenyum. "Gak apa-apa Mah, Pa. Dinda udah nyoba ngerti kok bahwa kalian cari uang buat keluarga kita, buat menuhin semua kebutuhan Dinda. Maaf karena Dinda gak bersyukur atas itu. Maaf juga karena tadi sempat membentak kalian." Aku ikut menangis sama seperti mereka. "Gak apa-apa sayang. Papa ngerti kalau kamu gak cuma butuh uang, tapi butuh juga kehadiran Mama sama Papa. Mulai sekarang, Mama bakal berhenti ngurus kerjaan dan Papa bakal selalu luangin waktu buat bisa jalan-jalan dan main sama Dinda. Papa sama Mama janji," kata Mama sungguh-sungguh. Aku tersenyum haru. Akhirnya apa yang aku impikan sudah di depan mata. Bayangan keluarga bahagia yang menggelar tikar di dekat taman tak hanya sekedar bayangan lagi bagiku. Itu akan aku rasakan. Aku menangis dengan memandang sekitar. Di luar pintu kamar, aku melihat Regan tersenyum menghadapku, sambil berkata, "Cepat sembuh," tanpa bersuara. Aku mengangguk dengan senyum yang semakin mengembang. Hari-hari selanjutnya orang tuaku benar-benar menepati apa yang mereka katakan. Mama tidak lagi bekerja dan Papa yang akan pulang jika jam sudah menunjukkan pukul 5 sore. Lalu malamnya mereka akan menemaniku menonton lalu membacakan dongeng sebelum tidur. Meski begitu, rasa penyesalan masih menyeruak dalam hatiku atas bentakanku pada mereka hari itu. Berkali-kali aku ucapkan maaf, maka akan mereka jawab, "Tidak Pak, tidak apa. Itu sudah hak kamu untuk mengeluarkan keluh kesah kamu." Dan aku bahagia mendengar. Hari-hari berikutnya tak aku lalui dengan rasa sepi sendiri. Tak dengan bosan berenang, membaca buku, bermain ponsel di rumah. Namun dengan canda tawa mereka yang setia menemani hariku. Begitupun dengan Regan yang setia menjadi sahabatku,
membuat hidupku semakin terasa sempurna. Kalian harus tahu satu hal, bahwa Regan adalah orang suruhan papa untuk menjagaku. Dia sudah bertugas sejak lama, namun baru berani berkenalan denganku hari itu. Itu membuatku semakin percaya bahwa dunia memang berputar. Apapun yang orang tuaku lakukan, itu adalah hal terbaik untukku. Bagaimanapun orang tuaku, rasa hormat pada mereka memang harus selalu diutamakan. Satu hal yang ingin kuucapkan pada mama dan papa. Maaf karena telat menyadari perhatian kalian. Meski lewat Regan, semakin membuatku percaya bahwa kalian memang menyayangiku. Maaf karena tidak menghormati kalian, dan maaf karena telah membentak dan membuat hati kalian sakit. Aku menyayangi kalian.